Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa untuk pembekalan tugas akhir, pendaftaran tugas akhir periode ganjil 23-24 seperti itu ya. Jadi kemarin saya ini ada 7-6 mahasiswa seperti itu yang udah mengisi di Google Form yang saya berikan seperti itu untuk yang akan melaksanakan tugas akhir, penelitian tugas akhir atau penelitian TA seperti itu di periode ganjil 23-24. Nah, jadi di sini ada untuk teman-teman yang 2020 angkatan 2020, Mas Adi Jaya seperti itu dan kawan-kawan. Itu berarti nanti kalau bisa selesai gitu ya, insya Allah nanti berarti 7 semester dan untuk teman-teman yang lainnya berarti udah masuk ke semester 9 gitu untuk yang di angkatan atas seperti itu. Jadi nanti saya harap yang teman-teman 7 semester itu bisa mengajak teman-teman lainnya gitu ya, yang tadi yang udah tidak ada hutang gitu ya. Tidak ada hutang nih maksudnya sudah tidak ada hutang nilai gitu ya, nilainya udah aman gitu kan. Ya teman-teman terdekatnya gitu diajak, ayo kita TA gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi di sini ada Mas Farudin Ajeng. Kemarin itu pengaruh arah gerakan elektroda terhadap distorsi dan kekerasan pada hasil pengelasan SMAW baja komersil. Nah, jadi yang kalau pengaruh-pengaruh gini itu proses manufaktur nanti pembimbingnya saya seperti itu ya, teman-teman. Ini udah ada kemarin saya bagi seperti itu. Terus itu nanti ada Mas Irwan Marzat alat berat. Nah, ini berarti kan perusahaan gitu ya. Jadi nanti misalnya topiknya akan tentang alat berat itu harus dapat perusahaan karena kalau alat berat kita di kampus belum ada. Jadi memang harus cari perusahaan yang mau diambil datanya seperti itu. Kalau seperti Mas Safarudin Ajeng, Adi Jaya, Muhammad Jati ini bisa nanti di lab seperti itu. Dan topiknya temanya saya sudah ada. Nah, selanjutnya untuk Mas Holik, ini mau topiknya apa Mas Holik? Nah, rencana baru kemarin cari-cari lihat-lihat, tidak baru dapat 2 Bu, tapi belum tahu gimana lagi nanti. Oke, Masih tentang cari tentang apa itu? tentang mesin bubut rencana Bu. Oh, gitu. Oke, oke. Eh, Mm-mm. Nah, jadi di sini saya hanya menyampaikan pembekalan pendaftaran gitu ya. Jadi ini udah adalah tahap pertama kemarin yang dari Google Form, baru nanti bisa diinputkan di KRS-nya, yaitu ada PKN, seminar proposal, dan juga tugas akhir gitu ya, skripsi tugas akhir seperti itu. Nah, itu nanti silakan diinputkan di KRS. Lalu nanti selanjutnya itu ada proses bimbingan dengan dosen pembimbing dan juga ada administrasi nanti dengan Pak Heri seperti itu. Administrasi ini maksudnya jadwal-jadwal gitu ya. Nanti misalnya kapan harus seminar proposal, kapan harus mengumpulkan berkas-berkas untuk sidang, kapan waktu sidangnya itu nanti dengan Pak Heri seperti itu. Jadi nanti teman-teman yang udah mendaftar TA ini, yang udah siap ini, harus siap lahir batin ya teman-teman ya. Karena ini betul-betul full nanti sampai teman-teman itu sidang. Jadi misalnya ini Mas Holik dan Mas Adijaya itu PKN sampai tanggal berapa? rencana sampai tanggal 31 Agustus Bu. Nah, 31 Agustus. Nah, berarti kan nanti di situ ada seminar PKN ya, ujian PKN. Terus nanti masuk kuliah udah mulai pengerjakan TA-nya. Kemungkinan akan seminar proposal di Oktober awal. Seperti itu. Jadi kemungkinan akan ada jadwal seminar proposal itu di Oktober awal, lalu nanti akan ada sidang di bulan Desember. Jadi itu harus siap lahir batin. Jadi tidak ada istirahatnya seperti itu. Jadi itu harus terus habis ngerjakan laporan PKN, nanti ngerjakan proposal tugas akhir, nanti ngerjakan lagi laporan tugas pengambilan data, baru pelaporan seperti itu. Nah, jadi tugasnya sekarang adalah mencari paper sebanyak-banyaknya seperti itu ya, topik sesuai dengan topik yang diambil, baru nanti nanti yang dosen pembimbing yang saya kita akan diskusi seperti itu, baru nanti kita akan persiapkan untuk seminar proposal. Seperti itu ya.
teman-teman. Jadi nanti selanjutnya ini karena udah di sini saya udah lihat udah ada sekitar 6 orang, baru nanti silahkan diinputkan ke KRS seperti itu. Jangan lupa ada 3 yang penting diinputkan biar tidak tertinggal tadi PKN, terus seminar proposal, tugas akhir dan tugas akhir. Seperti itu ya, tugas akhir, sidang tugas akhir itu. Seperti itu. Oke, kalau Mas Safarudin Ajeng PKN-nya sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 31 Agustus juga, Bu. Oh, oke. Berarti Karena hampir mulai bareng. awal bulan juga kan. Oke ya. Nanti kita barengan ini diskusinya ya. Seperti itu. Itu sih insya Allah nanti kalau dosen pembimbingnya saya tidak berganti di sini ya. Di sini itu yang saya ada 4 orang. Ada Mas Jati, Mas Ajeng, Olik, dan Adijaya. Nah, ini ada 4 orang. Nanti insya Allah tidak ganti dosen pembimbingnya, tapi kalau yang dosen pembimbingnya Pak Hanif nanti bisa kemungkinan nanti bisa berganti seperti itu. Nanti akan ada penyesuaian pembimbing lagi dan ditunggu informasi-informasi selanjutnya dari prodi seperti itu untuk tugas akhir. Yang penting sekarang tadi baca paper, baca jurnal sesuai topik yang mau diambil dan jangan lupa didaftarkan di KRS seperti itu. Dengan catatan tadi udah yakin bahwa tidak ada nilai mengulang, tidak ada nilai MKDU di bawah B ya teman-teman. Jadi pada saat mengambil di KRS itu betul-betul dicek nilainya. Karena kalau ada satu aja MKDU nilainya C, maka itu gagal lulus seperti itu. Walaupun udah sidang TA seperti itu. Atau masih ada nilai E untuk mata kuliah prodi, nah itu juga gagal lulus seperti itu. Harus mengulang dulu nilai E yang di mata kuliah baru bisa selesai TA-nya. Walaupun udah sidang TA gitu ya, ternyata udah sidang TA, udah mau mendaftar yudisium, ternyata baru kelihatan, ternyata masih ada nilai E-nya. Nah, itu berarti tidak jadi selesai, harus mengambil dulu, harus diselesaikan dulu nilai E-nya itu. Nah, jadi bisa nanti disampaikan ke teman-teman, diajak teman-temannya gitu ya. Ayo kita ikut TA, tapi dicek dulu ininya, apa namanya, nilainya. Ada nggak? Udah lulus semua belum? Nilai MKDU udah aman belum? Seperti itu. Itu pesan saya. Ada yang ditanyakan untuk TA? Saya mau bertanya, Bu, untuk Ya. kelompok bidangnya itu, Bu, itu kan saya kan rekayasa material. Mm-mm. Nah, saya itu ada ikut dengan Pak Heri ini, Bu, Mm-mm. green material dan energi, Bu. Mm-mm. Nah, di situ untuk kelompok bidangnya ini eh, dibuat per kelompok gitu gak, Bu, atau gimana, Bu? Nah, yang di green material, Green material dan energi, Bu. itu bahasnya apa? Karena Eh, kalau kalau mau TA-nya ke situ, berarti judulnya bukan ini seperti itu. nah, Nanti, iya, Bu. mm, nanti dosen Rencana pembimbingnya diganti gitu. Ha-ha. Gimana gimana? kemarin kan sempat ada diskusi juga kan sama Kating Mm. Mm-mm. yang ikut di green material itu, Bu. Mm-mm. Katanya sih eh, bagusnya kalau misalnya ikut di situ ngambil komposit, Bu. Ya, karena kalau dengan Pak Heri, Pak Agus itu komposit. Berarti judulnya bukan ini, seperti itu, ganti gitu ya. Kalau judulnya tidak ini, berarti nanti pembimbingnya disesuaikan seperti itu. Tapi kalau judulnya ini, berarti pembimbingnya saya seperti itu. Jadi kalau ini kan pengelasan SMAW seperti itu ya, pengaruh gitu ya, pengaruh faktor-faktor pengelasan itu saya gitu bidang ilmunya. Tapi kalau nanti tadi green material yang tentang material apa eh, material-material maksudnya rekayasa material kayak gitu itu dengan Pak Heri dan Pak Agus ya tadi itu komposit seperti itu nanti Mas Ajeng memastikan gitu ya memastikan yang material. Iya, Bu. Soalnya saya lihat di sini kan rekayasa material, Bu, bukan Mm, teknologi manufaktur. Jadi saya agak bingung gitu, Bu. oke. Jadi nanti ini akan nanti akan saya ini lagi maksudnya nanti kan ini kan hanya rencana bayangan ya nanti kan di situ setelah kalian teman-teman ini mendaftar di KRS itu kan kalian harus mendaftar ke Mbak Ayu gitu ya.
Jadi nanti ada buku tadi seperti PKN, buku bimbingan yang diambil, itu diisi judulnya, diisi itu baru nanti akan saya bagikan lagi dosen pembimbingnya, seperti itu. Diisi judul dan topiknya yang udah benar-benar fix seperti itu. Jadi nanti dosen pembimbingnya itu sudah fix juga, tidak berganti. Seperti itu ya Mas Ajeng, nanti diisi yang benernya setelah nanti ada pendaftaran kedua seperti itu. Kayaknya sih nggak ganti, Bu. Ganti apa? Kayaknya sih nggak ganti judul. Judulnya tetap yang ini. Iya. Oke. 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 Nggak apa-apa, nanti kalau nggak ganti ya tetap ini dituliskan seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Jika tidak ada, itu tadi pesan saya ya. Informasikan kepada teman-teman yang mungkin masih 50-50 mau ikut tugas akhir seperti itu. Informasikan tadi yang penting sudah siap lahir batin, tidak ada PR untuk nilai, tidak ada hutang nilai seperti itu, maka bisa melakukan mengambil tugas akhir. Atau misalnya belum siap nih kalau sampai sidang, saya mau sempro aja Bu, gitu ya nggak apa-apa. Misalnya kayak tapi kalau Mas Adijaya, Kolik, Ajeng, ini saya harap sudah siap untuk sampai sidang gitu ya. Karena sayang kalau tidak sampai sidang gitu ya. Tapi kalau memang ada temannya cuma siap sampai seminar proposal ya tidak apa-apa. Berarti semester ini seminar proposal, sidangnya nanti di semester depan. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, saya tutup ya. Nanti kita lanjut lagi di pembekalan pengambilan KRS. Terima kasih atas kehadirannya. Semangat untuk tugas akhirnya. Tadi dipersiapkan membaca paper sebanyak-banyaknya. Seperti itu sesuai dengan topik yang akan diambil. Itu tadi udah saya berikan contoh gitu ya, tinggal diketik aja di Google seperti itu. Misalnya kayak Mas Adijaya mau tentang milling gitu ya, tulis aja di situ misalnya penelitian milling jurnal, nanti yang akan muncul, nanti dibaca yang mudah nih yang mana sih, yang seru nih yang mana sih, seperti itu. Dan tidak perlu susah-susah yang dicari, karena ibaratnya ini kan S1 gitu ya, S1 itu sampai tahap analisa gitu. Yang penting nanti bisa mengambil data, mengolah data, dianalisa bagus seperti itu udah penelitian. Jadi tidak perlu yang ribet-ribet sampai yang menggunakan rumus terlalu kompleks gitu, tidak perlu. Jadi yang sederhana tapi bermanfaat seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.